Selamat malam semuanya dan salam sejahtera. Semoga kita semua sehat tanpa kurang satu apapun. Dan pada malam hari ini saya akan memperlihatkan ada beberapa bilah mandau tentunya yang saudara kita penasaran, kepingin tahu bilah mandau bepanyar dan bilah mandau yang cuma ada pakunya saja tetapi tidak punya panyar, terus bilah yang polos juga. Nah, bilah-bilah yang ada ini adalah jenis bilah mandau tempilan semuanya. Jadi di dalam mandau ini tentunya ada berbagai macam tipe. Apakah tipe mandau bepanyar yang Empu buat ini hanya seperti itu saja? Sebenarnya tipe mandau bepanyar, tipe mandau ada emparku, ada ukirannya, itu tidak satu tipe, bermacam-macam, beratus-ratus macam bentuk. Itu jadi apabila ada orang yang beranggapan bahwa hanya seperti itu saja, enggak, tidak seperti itu, banyak macam. Dan ini pesanan saudara kita dari Kutai Timur. Nah, ini bilah mandau yang bepanyar, ada paku juga di sini. Nah, tuh ada ukiran, semoga saja terlihat jelas tuh. Nah, ini tuh bilah mandau bepanyar karena dia ada titik kuningan, ada ukiran ini juga. Nah, ini tuh. Nah, tetap karena ini adalah mandau, benar-benar mandau dalam tradisi kita orang Dayak Benua, benar-benar pakem di dalam mandau, tentunya pasti ada kolong. Nah, ini ada kolongnya. Jadi kalau bagian belakang yang terasa, dia terkena hanya bagian sini dan di sininya saja. Nah, ini untuk mandau yang benaran di dalam suku kita. Nah, ini tulang punggungnya juga. Tuh, bagian belakang lumayan tebal. Ini panjangnya sesuai pesanan sekitar 51 cm. Sebenarnya mandau ini akan dikirim hari ini ke Kutai Timur, tetapi karena Empu sibuk, jadi terpaksa mandau ini tidak bisa dikirim hari ini, tetapi besok baru bisa dikirim. Semoga saja mandau ini memuaskan harapannya Empu. Kalau toh sumpamanya ada kekurangan, ada kesalahan, tidak sesuai dengan contoh, sumpamanya tidak sesuai dengan gambar yang dikirim, yang diinginkan, saya Empu Glol mohon maaf, karena hanya sebatas ini kemampuan saya. Yang namanya kita meniru karya atau punya orang lain, tentunya tidak mungkin bisa sebagus yang mereka punya. Ini saya sudah berusaha ini, tetapi tetap saya usahakan rapi menurut saya gitu. Nah, ini bilah mandau bepanyar pesanan saudara kita dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Nah, ini ada lagi bilah mandau tempilan juga polos. Ini panjang 55 cm, ada dua, pesanan dari saudara kita juga. Nah, ini kebetulan yang pesan ini tinggal di Samarinda juga, sama dekat dengan Empu, dua bilah. Nah, ini, nah itu semuanya ada kolong bagian belakang. Nah, mandaunya tuh. Dan ini mandau pakaian saya, Empu Glol Ulu Tunggur. Nah, ini Ulu Tunggur belum sempat selesai secara 100%, tetapi mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan bisa selesai secara 100%. Ini mandau pegangan saya, Ulu Tunggur. Nah, ini tinggal pasang di sini, terus mungkin ini ada kirip. Bilahnya ini juga ada paku, ada ukiran. Satu-satunya Ulu Tunggur yang Empu buat untuk pakaian Empu sendiri yang ada pakunya. Nah, ini tuh, ini saya punya. Nah, agak berbeda dengan yang satunya tadi. Kalau ini termasuk jenis pancung satu karena dia satu kali lurus.
Kalau yang tadi lurus, kemudian agak turun ke bawah. Tumur. Dia tidak pakai panyar, tidak ada titik kuningan polos yang saya punyai. Nah, itulah gambaran mandau-mandau yang ada, yang selesai pada saat ini. Jadi semoga apa yang Empu sampaikan ini menjadi manfaat buat kita semua. Nah, jadi kemarin ada juga yang bertanya di konten YouTube saya, Empu berapa sih nomor WhatsApp-nya, berapa nomor handphonenya? Sebenarnya sudah beberapa kali saya jelaskan. Kan nomor handphone saya kan biasanya pasti saya kadang-kadang tulis di sini. Nah, ini seperti ini kan saya tulis di sini nih. Kan bisa dihubungi. Nah, ini kemungkinan video saya tidak ditonton, tetapi tanya nomor. Kalau enggak, buka di bagian deskripsi. Di deskripsi itu ada nomor saya, nomor handphone saya. Silakan dihubungi kalau sumpamanya saudaraku ada berminat tentang masalah mandau tempilan ini. Nah, jadi mandau tempilan ini ada saudara kita yang bertanya, Empu, kok mandau tempilan ini nggak sama dengan harga yang di sana, yang di situ, nggak sama, Empu? Ya memang sebenarnya mandau memang seperti itu, memang tidak sama. Gitu. Kalau seumpamanya mandau buatan si A sama dengan si B, nilai maharnya itu sudah nggak benar itu. Terus mandau yang benar-benar mandau disamakan dengan mandau souvenir, sumpamanya yang harga 250.000, 500.000 sudah lengkap dengan gagangnya, itu nggak mungkin. Kalau kita ini mandau tempilan, mandau yang benar-benar mandau. Terus di mana Empu perbedaannya? Susah saya jelaskan perbedaannya karena konten saya sudah banyak sekali bercerita tentang masalah ini. Yang paling tepat, silakan saudaraku ambil satu mandau souvenir, kemudian beli satu mandau tempilan, bandingkan sendiri bedanya di mana. Kenapa mandau tempilan itu nilai maharnya itu jauh di atas mandau souvenir? Apa sebabnya? Apa pembedaannya? Entah karena apa, jawab sendiri. Karena kalau saya Empu Glol menjelaskan hal itu lagi, nggak mungkin banyak sekali saya menjelaskan tentang untuk masalah mandau ini. Dan juga ada kemarin untuk menanggapi sekaligus saudara kita yang bertanya, kenapa sih Empu Glol selalu bercerita tentang mandau tempilan benua, terus nggak ada bercerita tentang mandau saudara kita suku Dayak lainnya dari sub etnis Dayak ini, semuanya. Kenapa Empu? Sekali lagi saya mengingatkan, saya bercerita hanya batas sesuai kapasitas kemampuan saya. Karena saya tidak mungkin bercerita tentang masalah mandau saudara saya dari Dayak lain yang saya tidak mengerti. Kalau hanya mengerti sedikit-sedikit, saya menjelaskan, kalau benar nggak apa-apa. Itu pasti saudara saya akan senang. Tetapi ketika ada kesalahan, maka ini akan menjadi masalah yang saya alami sendiri. Nggak mungkin bagi-bagi sama yang lain. Nah, ini yang saya jaga, ini yang saya bentengi. Jadi ketika berbicara tentang masalah mandau seperti saya harus tetap fokus kepada mandau suku saya, harus fokus kepada mandau minimal rumpun saya. Sumpamanya saya bercerita tentang mandau orang suku Tonyoy, bercerita tentang mandau suku Dayak Bentiat, tentang suku Dayak Teboyat, atau saudaraku dari Pasir. Nah, itu boleh. Tetapi jika di luar daripada itu, maka saya akan berpikir sekali lagi. Takut menjadi hal yang kurang baik. Dan itu saya kembalikan kepada saudara saya sesama pelaku seni. Karena sesama pelaku seni dari saudara kita Dayak lainnya, mereka juga punya gitu. Mereka juga ngerti. Sebaiknya orang sukunya langsung yang menjelaskan tentang masalah dari suku mereka. Ini yang baru betul seperti itu. Tetap saya Empu Glor setiap bercerita tentang masalah mandau dimanapun, sampai berapa ratus konten saya ini, terus terang saya tidak pernah memojokkan, menyudutkan
saudaraku yang lainnya. Nggak pernah itu, karena saya berbicara hanya sebatas tentang Mandau, Tempilan, Dayak, Benua. Nah itu, kenapa? Saya menjaga yang namanya tali silaturahmi, saya menjaga namanya persaudaraan, saya menjaga namanya kebangsaan, bangsa, dan lain-lainnya. Beserta saudaraku dari luar sana juga saya Empu Grol tidak pernah melupakan. Itu bahkan kemarin ada yang bertanya, Empu Grol saya bukan orang Dayak, tapi saya kepingin belajar buat Mandau, Empu boleh saya buat? Saya bilang kalau mau buat saja, siapa sih yang melarang? Saya tidak pernah melarang ketika orang kepingin membuat Mandau. Tapi saya kepingin meniru punya Empu Grol, kalau mampu nggak apa-apa tiru saja. Saya tidak pernah melarang meniru buatan saya. Saya tidak pernah mengklaim melarang seseorang yang kepingin meniru buatan saya, nggak pernah. Nah, itu. Adakah selama ini Empu Grol mengklaim marah? Padahal banyak kan saudaraku yang membuat meniru punya saya Empu Grol Sarung Mandau Semparit segala hulu kemau yang benar-benar mirip. Ada nggak? Nggak pernah kan? Nah ini salah satu contoh gambaran, silakan saja menurut kemampuan saudaraku yang ada. Bagaimana pun saya kepingin meniru punya yang lain, nah itu saya nggak tahu, beda lagi karena bukan karya daripada Empu Grol. Oke, hanya itu saja dapat saya sampaikan pada sesi ini. Semoga saja seperti biasa bermanfaat, berguna buat semua saudaraku, baik itu yang berada di Kalimantan maupun di luar Kalimantan, serta saudaraku di luar negeri. Akhir kata, saya Empu Grol mengucapkan salam budaya, tabe selalu. Oke.